Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jami'i awliya wa sahada wa salihin wa jami'i syayikhina fid din. Khususan Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Al-Imam Al-Ghazali amadana Allah bi madadihim wa fadda alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita malam ini Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, sampai di pembahasan tentang marah, itu sifat tercela yang harus kita hilangkan dari diri kita, yaitu sifat marah. Kita sudah sampai di penghujung tentang al-asl al-thalith, jadi pokok yang ketiga, yaitu tentang al-ghadab, tentang marah. Sampai di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yudraku bil hilmi darajatal qa'im as-sa'im. Darajatal qa'im as-sa'im wa innahu la yuktabu jabbaran wa ma yamliku illa ahla baitih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan dengan sifat santunnya, hilim. Hilim ini santun, atasnya sabar. Hilim itu santun, atasnya sabar. Ibaratnya gini, contoh nih, ada orang naik bis. Ada orang naik bis, ramai-ramai berdiri, tiba-tiba kakinya diinjak oleh orang sebelahnya. Yang namanya sabar, umpamanya gitu, aduh sakit abang, dia nak marah nih, tahan orang ini, apalah, tahan, dia tak jadi sabar, ini namanya sabar. Nak marah tak jadi, udahlah tahan, sabar. Ada hilim. Hilim itu di atasnya sabar. Jadi dia pas sedang berdiri, kakinya diinjak orang, sakit, tapi dia tak ada rasa macam nak marah, tapi dia bilang, bertahan. Dia tak mau marah, tapi dia, bang, maaf bang, kakinya saya nih kakinya bang, maaf bang. Maksudnya
Dia nih sudahlah dia yang diinjak kakinya, dia malah bang maaf bang kaki saya ini terinjak. Nah, dia lebih santun, lebih sabar. Kalau tadi dia nak ngamuk tadi, tahan. Dekat kampung orang kata dia, aku macam mana nih kata dia kan. Sabar, jangan tak jadi marah tak jadi. Kalau ini dia tak, bang maaf bang kaki saya ini terinjak nih. Oh ya. Nah gitu. Jadi al-hilm itu lebih sabar, maksudnya di atasnya sabar. Maksudnya yes, hilm itu intinya apa? Hilm itu sifatnya lebih luas dan sabar itu ada di dalam hilm. Nah, hilm itu sifatnya lebih luas. Namanya hilm. Jadi kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan disebabkan sifat hilmnya. Atau kita bilang santun, oke lah, mirip-mirip lah. Kalaupun salah sikit lah. Nah, karena penerjemahan ini kadang-kadang nggak pas-pas betul, susah. Karena lain bahasa. Sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan disebabkan sifat hilmnya, santunnya, derajat orang yang derajat al-qaim as-saim, derajatnya orang yang ahli ibadah qiyamul lail di malam hari dan ahli puasa di siang hari. Dia memang sholat sunnahnya tak banyak, tapi dia jadi orang ini santun hilm, tidak pemarah, santun, sopan, mulutnya ini apa nih enak, bagus, ramah. Tuh. Ada orang yang rajin sholat, mak tetapi garang. Ada, ya tak bu? Sholat rajin tapi meminta ampun. Garang dia, galak lah orang ini. Rajin sholat, puasa ya juga. Tetapi maaf, galak betul. Nah, seorang yang punya sifat santun itu adalah satu keistimewaan fadilah yang luar biasa. Dengan sifat satunya itu dia bisa mendapat apa yang derajat yang didapatkan oleh seorang yang ahli qiyamul lail dan ahli puasa malam. Setiap malam qiyamul lail, kalau siangnya dia puasa terus begitu terus. Nah itu, jangan dikira orang santun itu bukan ibadah, jangan dikira. Terus Rasulullah dikira apa? Rasulullah itu yang dimiliki Rasulullah santun, hilmnya Rasulullah itu. Nah, coba Rasulullah garang, mau bersepai sahabat, waduh tak jadi ini. Macam mana nak mengajak kepada kebaikan? Rasulullah ini santun, dan santun itu adalah satu keutamaan, satu ibadah, satu fadilah yang luar biasa, satu sifat yang luar biasa yang mestinya kita semuanya selaku umatnya Nabi Muhammad itu memilikinya. Jangan sok-sokan dah hidup tuh. Arogan. Hai, arogan, kau baru jadi apa? Dah arogan macam gitu. Kalau kaya pun lagi banyak yang lebih kaya dari kau, lebih banyak. Jabatan yang tinggi dari kau pun ada. Nah, tidak usah arogan. Wa annahu la yuktabu jabbaron wa ma yamliku illa ahla baitih. Dan sungguh dia akan ditulis menjadi jabbar. Ini apakah salah tulis atau apa kok jabbar? Jabbar ini orang yang sewenang-wenang. Wa ma yamliku illa ahla baitih. Dan dia tidak memiliki kecuali ahli baitnya. Mungkin kalau seandainya dia tidak sabar, wallahu a'lam. Kadang-kadang ada salah ketik. Terus bisa nanti kalau ketemu di teks hadis yang aslinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kallama ghaidan walau syaa ayyamdiyahu amdah walau syaa ayyumdiyahu amdah mala Allah taala qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marahnya, seandainya jika dia mau dia bisa melampiaskan, tapi dia tidak bisa melampiaskan.
Gini loh, orang nih ada dua, dia marah tapi tak bisa melampiaskan. Ada yang marah bisa melampiaskan. Jadi yang fadilah, yang besar, yang marah sebetulnya dia bisa melampiaskan, tapi ditahan dia. Tapi ada orang yang marah, memang dia tak bisa melampiaskan. Dia marah, dipukul orang, marah dia, marah. Tapi dia tidak lampiaskan. Kenapa tengok? Mak, kawan ini 4 orang, kekar-kekar. Hancur laku kalau aku nak balas. Akhirnya dia walaupun tersakiti, dia nak balas tak mungkinlah aku balas. Kalau aku balas aku tambah hancur. Akhirnya dia tidak membalas. Beda. Sama-sama tidak membalas, tetapi dengan orang yang membuat dia disangka dipukul orang. Dipukul orang, kata dia, kau ni macam-macam, aku sikat kiri rumah sakit, kanan kubur. Kecil dia lawan kau ni. Tapi dia bisa itu melakukan. Tapi taklah, tahan, sabar. Sabar. Beda dengan tadi. Kalau tadi memang tak ada mukul balik, karena aku tambah mukul tambah hancur lah. Aku ni mana tahan aku, tak tagak lah. Beda. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini itu siapa yang menahan marahnya padahal dia bisa untuk melampiaskan tuh. Bisa. Tapi ditahan dia. Tahan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya di hari kiamat amnan wa imanan, dipenuhi rasa aman dan iman. Aman dan iman. Karena di hari kiamat besok banyak orang tak rasa aman. Semuanya pusing, semuanya bingung, macam mana hirup pikuk, macam mana bingung. Ketika orang dia itu bisa menahan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka Allah nanti di akhir kiamat nanti, di hari akhirat Allah akan beri dia rasa aman dan iman. Selesai. Jadi orang sedang bingung-bingung dia santai, aman, aman, aman. Tenang, iman ada, aman ada. Selesai. Jadi tak bingung. Makanya dikatakan, orang katanya menurut satu keterangan nanti di padang mahsyar orang-orang istilahnya menurut satu keterangan dikumpulkan dan tidak menggunakan pakaian. Enggak ada yang loh, kalau begitu nanti malulah apa segala macam ini. Karena pada waktu itu, ya maksud ini bukan berarti semuanya ya. Wallahu alam, karena ada hadis Rasulullah SAW mengatakan nanti di hari akhirat, di hari kiamat nanti orang-orang akan telanjang, kata Rasulullah, kecuali orang yang memberi pakaian atau berinfak pakaian karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia di akhirat dia akan pakai baju. Berarti kan tidak semuanya telanjang. Ada amal yang bagus-bagus. Nah, berarti yang telanjang-telanjang ini orang yang amal-amal tak bagus lah. Nah, masa orang bagus-bagus, orang soleh-soleh di sana kok telanjang? Tak. Buktinya ada hadis, insya Allah. Buktinya ada hadis. Barang siapa kecuali orang yang bersedekah pakaian, maka Allah akan memberinya nanti pakaian di hari kiamat. Semua orang nanti di padang mahsyar di hari kiamat itu dalam keadaan lapar, kata Rasulullah. Kecuali orang yang memberi sedekah atau infak makan ke orang-orang lain, ke orang miskin dan sebagainya, orang tak mampu. Di akhirat orang padang mahsyar tak ada warung padang. Ya. Padang mahsyar cari warung padang dari mana? Lapar semuanya orang. Bangun dari tidur yang panjang belum sarapan, apa tak lapar? Tidur berpuluh-ratus tahun mungkin yang lama. Lapar semua bangun dari tidur. Lapar. Ada yang tak lapar lah. Siapa? Orang yang di dunia ini dia mau infak, sedekah makan. Ya, itu satu keistimewaan. Jadi orang sedekah ini macam-macam, kita lakukan semuanya seperti itu. Kecuali kemudian kata semuanya orang nanti di padang mahsyar di hari kiamat dalam keadaan haus, ya. Kecuali orang yang sedekah
minum, maka dia tidak kehausan. Kalau hadis secara umum orang akan orang ibadah puasa semuanya kehausan, semuanya telanjang, semuanya lapar. Iya, orang yang amalnya jelek-jelek, yang tak bagus, tapi yang amalnya bagus, yang suka sedekah makanan, Allah kasih dia kenyang. Suka sedekah pakaian, Allah kasih dia pakaian. Suka sedekah minum-minum, di akhirat nanti orang kehausan, dia tidak ada haus. Itu seperti itu. Jadi ini nanti orang yang bisa menahan rasa marah, Allah akan beri dia rasa aman. Pakai baju gagah, perut rasa kenyang, tidak ada haus, terus hati rasanya nyaman, imannya ada, aman. Insya Allah akan Allah tempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu semuanya ya ada usahanya di dunia ini, ada usaha. Ini termasuk fadilah menahan marah, ya, menahan marah. Terakhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bab pokok pembahasan tentang ghadab. Waqala alaihi salam, ma min jur'atin ahabba ila Allah Ta'ala min jur'ati ghaidin yakzimuhu abdun wa ma qadama abdun illa malallahu jawhu imana. Tidak adalah satu jur'ah. Jur'ah ini namanya jur'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya jur'ah. Apa itu jur'ah? Nelan air itu satu kali telan, itu namanya jur'ah. Jadi tidak ada satu jur'ah yang lebih Allah sukai daripada menelan atau jur'ah marah yang dia tahan. Maksudnya tak dikeluarkan. Nak marah ini telan balik, telan balik marahnya, tak dikeluarkan. Ini adalah satu jur'ah yang paling Allah sukai. Nah, jadi dia disebut tidak keluar, tapi ditelan balik marahnya, jadi tak jadi marah, ditahan. Jadi yaitu satu marah yang ditahan oleh seorang hamba. Wa ma qadamaha abdun illa ma'allahu jawfahu imana. Maka tidaklah seorang hamba menahan marahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi dadanya iman. Akan memenuhi dadanya iman. Ya Allah, iman bisa kuat karena nahan marah. Orang yang suka pemarah berarti imannya dipertanyakan. Orang yang arogan, suka marah, apa segala macam, imannya dipertanyakan. Tapi orang soleh itu mesti santun. Orang soleh mesti santun. Ya, waduh orang soleh kok guarang. Tak adalah, itu casingnya saja. Memang sholat, memang puasa. Tetapi hati ini penting. Hati ini penting. Jadi kita ini bukan hanya yang dinilai itu bukan hanya sekedar amal-amal zahir saja, yang amal-amal ibadah yang sifatnya mahdoh, yang seperti sholat, puasa, haji, umroh. Tapi hal-hal yang seperti ini juga menjadi satu penilaian seseorang itu soleh apa tidak. Wallahu alam. Bab tentang marah selesai. Banyaknya mulai kemarin, sekarang masih yang keempat. Ini semua sifat-sifat akhlak yang mazmumah. Imam Ghazali akan membeberkan satu persatu. Untuk apa? Untuk supaya kita terhindar atau menghindari atau membuang sifat itu. Sekarang sifat yang keempat, ya. Sifat yang jelek yang harus kita buang. Al-asr rabi fil hasad. Itu pokok yang keempat tentang masalah akhlak-akhlak yang tercela, yaitu fil hasad. Nah, itu yaitu
hasad atau dengki iri hati. Nah, ini luar biasa. Orang soleh mesti tidak hasad. Orang hasad mesti tidak soleh. Orang hasad mesti dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kayaknya kopiah tak pernah lepas, tapi minta ampun dia punya hasad. Itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Api kalau dikasih besi agak bisa juga terbakar, tapi susah. Tapi kalau dikasih di kayu bakar yang kering-kering, sebentar aja habislah jadi debu. Habis. Begitulah dahsyatnya sifat hasad di dalam merusak ibadah-ibadah kita. Udah penat-penat sholat, capek-capek puasa, ibadah-ibadah yang lain dilakukan, tapi hatinya sifat yang buruk ini tidak dibuang. Ada saja dengki betul lah dengan orang, tak senang ketika orang dapat nikmat, kepingin dia kalau nikmat itu hilang dari orang tersebut, rasanya hatinya senang. Jaga-jaga tuh. Hati yang kayak gitu namanya hasad. Ada orang lain dapat nikmat, dia tak dapat. Hati ini dah pokoknya tak nyaman dia. Ini hasad, ini bahaya. Ngapa gitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk menghilangkan sifat hasad nih begini. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah keliru di dalam membagi rezeki, tak akan pernah. Ini sebetulnya rezeki ini aku punya, dia pula dapat. Mana ada kayak gitu. Jadi ketika ada orang mendapat satu kenikmatan, itu memang bukan jatahmu. Ngapain kau hati kau sesak? Ini ngapain? Allah tidak akan pernah keliru di dalam membagi rezeki. Keliru punya si aku kasih ke si B pula, tak ada cerita itu. Jadi kita dengan kawan kita, dengan saudara kita, dengan siapa, ketika mereka dapat kenikmatan, hilangkan itu. Caranya gimana? Itu memang dah Allah memang kasih dia rezeki dia tuh, bukan aku punya tersesat ke sana larinya. Tidak. Kenapa gitu? Karena hasad itu karena merasa bahwa itu sebetulnya mestinya aku yang dapat rezeki aku tuh, belok ke sana pula. Ini yang menjadikan jadi sifat hasad. Begitu rezeki itu hilang dari orang tersebut, dia puas, dia akan sama-sama tak dapat katanya. Sama-sama tak dapat katanya. Memang kau punya, senang dia. Aku tak dapat, dia pun tak dapat. Senang hati. Gitu. Ini kan hati busuk namanya seperti ini. Apalagi lebih dahsyat dari itu, dia kepingin yang ada sama orang itu aku miliki. Ini lebih parah lagi. Yang namanya hasad itu menginginkan sesuatu yang ada pada diri orang lain, ya, dan dia kemudian berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Itu namanya hasad. Tetapi kalau dia ingin seperti orang lain, tetapi hatinya ini tidak ada rasa supaya nikmat itu tak orang itu dapatkan, ini namanya ghibtah. Ghibtah itu boleh. Ghibtah itu boleh. Dia beda tipis. Bedanya apa? Kalau hasad ini dia kepengen itu hilang dari orang tersebut. Tak rusak, tak kemana, pokoknya itu hilang. Orang itu tak dapat. Itu namanya hasad. Tapi kalau ghibtah, contoh ghibtah macam mana? Ghibtah ini dia kepengen seperti orang itu, tapi dia tidak berharap orang itu hilang nikmatnya, tidak. Tapi aku kepengen sampai dia juga. Contoh, umpamanya ada orang
yang paling senang orang kaya lah. Orang kaya macam lancar dia rezeki. Kemarin beli motor, tak lama beli mobil. Dia tetangga sebelah ni. Tapi dia tak panas. Hati ini tak panas. Cuma dia kata, ya Allah bu, Masya Allah ibu dah bisa beli mobil, ya Allah kapan saya bisa beli. Hatinya ini ingin, tapi dia tidak berharap mudah-mudahan mobil kau nabrak tiang. Dalam hati itu. Tak, ini bedanya di situ. Jadi boleh bu, pokoknya saudaranya naik pangkat, ya kerja sama nih, sama perginya sama baliknya sama, tahu dia pula yang naik pangkat. Orang asal dia mengharap suatu biar dia diturunkan, dimutasi dia, mutasi. Allah dia mutasi. Tapi kalau dia itu hirib toh, kepengin juga lah naik pangkat, aku rajin lah supaya aku bisa dapat kenaikan gitu juga. Tapi engkau punya, ya biar ada sama engkau lah. Aku tak ada ganggu-ganggu pun. Aku kepingin saja. Ini namanya rib, tak boleh. Tuh, jangan salah. Nampaklah mana yang hati busuk dengan tak busuk tu nampak. Maksudnya dia kayak gitunya. Dia mengharap zawalin nikmah. Zawalin nikmah itu hilangnya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain itu tadi. Itu hasad. Wa qala alaihi salatu wassalam, salasun la yanju minhunna ahadun. Adh-dhannu wat-tayru wal hasad. Sa'uhaddithukum bil makhraj min dzalik. Idza dhananta fala tahaqqaq. Wa idza tatayyarta famdi. Wa idza hasadta fala tabghi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 perkara yang tidak akan pernah selamat orang dari 3 perkara tersebut. Tengok nih pesan Nabi. Ada 3 perkara kalau orang nih melakukan 3 perkara nih dia tidak akan pernah selamat. Apa tuh? Pertama azan. Azan ini maksudnya su'udzan. Yang kedua watairah, yaitu tairah ini gimana? Bukan prasangka buruk. Tairah ini begini loh, prasangka sial. Nah ini. Kalau dzan itu prasangka buruk, kalau tairah itu prasangka sial. Kemudian wal hasad, terus dengki atau hasad, iri. Ini kalau orang melakukan 3 perkara ini dia tidak akan pernah selamat nih. Sa'uhaddithukum bil makhraj min dzalik. Kemudian kata Rasul, maka aku akan kasih tahu kalian semua jalan keluar agar kalian tuh bisa selamat. Gini loh, kalau ada tuh macam mana kalian supaya bisa selamat? Nomor 1, idza dhananta fala tuhaqqiq. Gini, kalau engkau berprasangka, maka jangan kau realitakan. Maksudnya ini abaikan tuh. Tidak. Jangan kau jangan kau teruskan tuh. Patahkan. Patahkan. Wa idza tatayyarta famdi. Kalau engkau merasa sial, maksud ini ini tak boleh nih. Sekarang hari ini ada burung gagak bunyi dekat sebelah sana. Berarti ini tak boleh nih, kita ini bahaya nih nih. Ini namanya tatayyur. Seperti ini. Kalau ada dihitung ini kalau gini-gini, kita tak boleh ini. Gini-gini tak boleh gini. Jadi tatayyur itu bahasa kata tayrah itu berasal dari kata burung. Jadi dulu mulai zaman jahiliyah, suara-suara burung ini dia dijadikan satu petanda kesialan. Kata orang, kalau orang balai,
Ini ada cecak nih bunyi gini kata dia. Cecak kalau orang Karimun dia. Cecak, jangan nih kita tak boleh ini umpamanya. Apa sajalah. Pokoknya yang dia jadi mempunyai satu anggapan ini akan ada sial nih kalau kita lakukan nih. Apa kata Rasulullah? Tatayyar ta famdi kata Rasulullah. Kalau engkau ada merasa ini nanti gini nanti banyak nih. Famdi kata Rasulullah. Jalankan saja kata Rasulullah. Kau tahu pikir tuh, jalankan. Tak cicak berbunyi, ke tak gagak berbunyi ke apa, lantaklah aku tetap jalan. Maksudnya supaya itu tidak menjadi tertancap di dalam hati. Itu namanya tatayur, merasa sial. Kadang orang-orang kita ini kalau orang ada macam gitu dia, macam gitu. Kalau orang kita di sini apa yang dianggap rasa sial tuh? Bu apa bu? Tahap tak ada duit sial ya. Alamak, dompet tak berbunyi. Suara tokek lah apalah. Tak ada duit belum tentu sial juga lah. Takut kadang orang ada duit jadi sialnya. Ibu tak mesti loh bu. Ada orang tuh banyak duit tambah sial. Percaya? Percaya tak? Banyak duit tambah masuk penjara. Ada kan? Lah kalau tak ada duit nak menjara apa? Kata dia, duit banyak, sial pula kenapa masuk penjara. Tu apa tak? Kata dia, Pak dompet kosong nak masuk mana? Dibilang korupsi apa benda dompet aku kosong ni nak korupsi apa? Makan aja susah. Dicek, diaudit apa nak diaudit? Duit tak ada. Nah itu. Kadang-kadang ada satu kenikmatan, tapi kita tidak merasa itu satu kenikmatan. Ada satu cobaan atau ujian, tetapi itu tidak dirasa sebagai ujian. Akhirnya dia tak lulus ujian. Tak lulus ujian. Kasih duit banyak, kasih pangkat tinggi, padahal itu ujian tuh. Dianggap dia ni apa ni? Apalah pokoknya keuntungan, kesempatan, ini kesempatan untuk melakukan hal-hal yang zalim, yang tak betul, bahaya. Itu ujian dari Allah SWT. Wa idza hasadta fala tabghi. Kalau engkau hasad, ada rasa dengki, fala tabghi, maka engkau jangan inginkan itu. Jangan inginkan. Gini loh, dia ngiri betul orang ni. Dia pangkat naik, hati ini jadi macam nak ikut dia, tak senang dengan dia. Jangan gitu. Sudahlah, kau tak usah pikir ke sana lagi lah kau ni. Kau tak usah nak kejar-kejar tu lagi. Tinggalkan saja. Kalau kau tetap ngejar ni, maka engkau tak akan selamat. Sudah, kalau gitu sudahlah, tak usah kau cari-cari lagi. Sudah, tinggalkan. Tapi kalau tetap, kau jaga, kau naik, hari ini hari kau. Awas kau, suatu saat nanti. Aku nanti ganti. Aku kena yang dapat. Atau apa segala macam lah. Tentang harta dan lain sebagainya. Orang lain beli, dia tetap nak ngajak aku harus. Dicari terus, ngotot nak dapatkan. Maka sifat hasad itu akan membuat dia celaka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasadu wal baghdha hiya al-haliqah. Dabba ilaikum da'un. Dabba itu merayap. Dabba itu merayap. Jadi sisanya begini. Ada penyakit yang mulai dari umat-umat terdahulu, ya, sebelum kamu sampai sekarang. Itu ada dua penyakit. Yang pertama al-hasad wal baghdha.
Al-hasad sifat hasad, wal baghdha dan saling membenci. Itu istilahnya sifat sudah turun temurun terus sifat hasad tuh. Sampai hari ini sifat hasad tuh. Orang-orang Yahudi iri. Kok ada nabi tidak dari Bani Israel? Iri dia. Tak mau dia taat, tak mau dia iman. Tak mau. Ada nabi kok tidak dari kelompok mereka, dibunuh dia. Jadi itu sudah memang dari zaman dulu. Tuhan Baghdha saling membenci atau permusuhan kayak gitu. Musuh nak musuh, dah bermusuh, dah bermusuh. Wal baghdha ia al-haliqah. Saling membenci itu al-haliq. Halik ini artinya yang wallahu alam. Arti kalau itu apa ya? Bisa dikatakan memotong, memangkas. Nah, memangkas. Wallahu alam. Ini harus dilihatkan sarah hadisnya. Halik. Bisa halik itu berarti apa namanya? Baju yang sudah reput. Reput. Wallahu a'lam. Wa qala Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam berkata, qala Allah taala al-hasid aduwwun li ni'mati. Mutasakhitun liqada'i ghaira radin bi kismati allati qasamtu baina ibadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Nabi Zakaria yang menyampaikan. Apa firman Allah? Al-hasid aduwwun li ni'mati. Orang yang hasad, yang dengki iri, itu adalah musuh bagi nikmatku. Musuh bagi nikmatku. Macam mana kok nikmatnya Allah dimusuhi? Ini orang hasadnya gitu, dengki dia. Mutasakhitun liqadai, dan orang yang marah terhadap qadaku, keputusanku. Macam mana tidak dia? Ada orang dapat nikmat, dia kok rasanya geram, tak suka, marah dia dalam hatinya. Kamu ini kok marah terhadap keputusan Allah? Kan kurang ajar namanya. Allah memberikan sesuatu nikmat kepada orang lain. Lah kok dia rasanya geram gini? Itu berarti dia marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, enggak cocok. Sekarang anak buah ada atasannya memberikan satu keputusan begini, begini. Cuma dia rasa tak cocok, dia marah, itu aja tak betul. Kau ini anak buah bukan bos. Kau ngikut. Ini Tuhan pula dia nak marah ketika membuat satu keputusan. Jadi jangan hasad. Allah nak kasih orang lain apa, itu memang haknya Allah. Kita jangan marah sama Allah. Hakikatnya hasad itu marah terhadap keputusan Allah, enggak setuju terhadap keputusan Allah, gitu. Ya. Nah, itu tanpa disadari itu. Kemudian ghaira radin bi qismati, dia tidak ridha terhadap pembagianku. Enggak ridha dia dibagi. Engkau sepeda motor, engkau Avanza, engkau Pajero Sport, kau jalan kaki. Sudah Allah bagi, kata yang naik Honda Grand tak bayar pajak. Sombong kali pun naik Pajero Sport, ampun. Begitu tabrakan burak, sejuk rasanya dada dia. Masya Allah. Itu. Ini berarti apa? Dia tidak ridho terhadap pembagian Allah. Kita ni hamba Allah ni, kita hamba. Ini hamba. Allah dah bagi, terserahlah. Allah nak kasih apa? Allah ni kasih rumah 36, tipe 36,
Ini rumah 348, ini rumah lantai 2. Ini gubuk. Terserah Allah. Ngapain kau nak komplain? Semua itu pembagian Allah. Kalau udah gitu hasad ini tak ada habis. Hasad ini tak ada habis. Nah, itu caranya. Ini cara makanya Imam Ghazali nak ngobatin macam mana kita hati kita ini tidak sampai terjangkiti sifat yang menghancurkan ibadah kita. Itu. Udahlah rumahnya jelek ya, punya sifat hasad, dapat apa? Melarat dunia akhirat. Kan gitu. Bagus kaya, dia tak hasut dengan orang miskin, kata dia. Rumah dia bagus, tengok orang miskin gubuk, macam mana dia nak hasut? Kan? Selamat mana? Lebih selamat mereka kalau gitu. Nah, makanya yang dapat nikmat di bawah orang lain ini ekstra harus menjaga diri ini, jangan sampai hasad, supaya ibadahnya ini bisa aman. Orang kaya dapat ujian lain, dia tidak dari bab hasadnya. Orang miskin ini ujiannya dari bab hasad, iri. Kena dia kan, tetangga-tetangga rumah dia bagus, kendaraannya bagus-bagus, dia jelek pula. Ini cobaan dia, kena hasad tak. Orang kaya enak nak hasad macam mana? Dia nak ngiri apa? Dia yang punya kok, yang lain semua dia tak punya. Orang hasad kena ujian lain. Apa ujiannya, Bu? Al-kibr. Sifat sombong. Orang kaya dia kena ujian sifat sombong dia. Mentang-mentang pakai pajero seput kawan sebelah grand, tak ada nak nyapu, tak ada apa, sombong memang minta ampun. Wahai, pangkat nak tinggi sikit sombong. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit satu sebesar zarrah sifat sombong. Lah sama, naudzubillah, yang miskin hasud tak masuk surga, yang kaya sombong tak masuk, ketemu dekat neraka. Naudzubillah semua naudzubillah. Berkawan. Kata dia, yang dia dulu sombongin sama anak, aku dulu sombong sama engkau. Yang ini aku dulu hasad sama engkau, ketemulah. Naudzubillah semua naudzubillah. Jadi orang miskin jangan hasad, orang kaya jangan sombong. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.